kita mau perawatan payudara, pijat oksitosin, kemudian pijat areola. Ya, mulai. Oke teman-teman, di sini pertama kita persiapin alat dan bahannya dulu. Yang pertama itu ada minyak kelapa murni. Oke, Virginia cocoa oil. Ada handuk kecil dan juga wasla. Ini handuk kecilnya, ini waslapnya. Oke, yang ketiga ada handuk besar. Peralatan usia dewasa ya. Oke. Oke, selanjutnya ada 1 kom berisi air hangat. Ini ya. Komnya nggak ada, jadinya Kita pakainya yang pakai gini. baskom. Baskomnya karena kita mau nanti mengopres pakai air hangat. Jadi bukan kom kecil seperti itu, komnya itu kom kecil. Ya. Oke, selanjutnya ada botol penampung ASI. Ini gelas penampung ASI. Oke, selanjutnya ada bantal. Bantal Kita pakai ini. Terus selanjutnya ada bengkok. bengkok. Bengkoknya berapa? Di sini nggak isi. 1 aja, yang lain dilem. Taruh bawah aja. Oke, selanjutnya ada kasa dan tisu. Kasa, tisu. Kasa atau tisu ya. Jadi bukan dua-duanya, salah satunya aja. Dan nanti ini Salah satu aja. Oke, selanjutnya ada kapas. Kapas. Oke, selanjutnya ada gelas berisi air putih hangat untuk diminum. Gelasnya air putih. Terus selanjutnya ada palu refleks hammer. Yang terakhir ada tensimeter. Tensimeternya kita kan pakai raksa. sama tambahin peniti ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung masuk ke fase orientasi. Yang pertama itu ucapkan salam dengan menyapa ibu atau bayi dengan sopan dan ramah. Langsung dibaca sendiri. Nggak usah baca. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya dengan Nurse Devina yang hari ini akan berjaga dari Situ jangan kepala ibunya. Nah, Gak apa nutupin Bu. nutupin dulu. Berjaga dari pukul 7 pagi hingga 12 siang nanti. Sebelum itu boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Jangan main ngambil tangan orang ya. Harus diapain dulu? Izinnya gimana? Boleh saya pinjam Ibunya lagi sembunyi, tangan tiba-tiba diambil kayak gitu kan? Ya ini nggak sopan. Boleh pinjam tangannya Bu? Jangan pinjem. Ntar balikin dong. Boleh saya lihat? Iya. Ibu tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya sambil saya lihat tangannya ya Bu, gelangnya untuk mencocokkan. Jadi Anda tahu bahwa oh iya, nanti pasiennya tahu oh ya saya sebutin nama, nanti sambil dicocoki, sambil saya minta izin saya lihat gelang tangannya dulu ya Bu untuk dicocokkan. Sebelum itu boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya sembari saya lihat gelang di tangannya Bu. 10 Oktober 1999. Baik, sudah sesuai ya Ibu Alsa. Hari ini tujuan saya pada hari ini adalah untuk melakukan pijat areola dan rolling massage. Apakah Ibu bersedia? Harus jelasin tujuannya untuk apa? Untuk apa yo? Untuk apa tujuannya? Supaya Memaksimalkan produksi dan injeksi ASI. untuk meningkatkan produksi ASI. ya, jadi jangan main pijat-pijat tapi nggak tahu tujuannya apa, mau pegang-pegang payudara orang ya kan, nggak enak jadinya. Yuk. Ya, tujuan saya pada hari ini adalah untuk melakukan pijat areola dan rolling massage yang bertujuan untuk merangsang produksi oksitosin dan memaksimalkan produksi ASI. Apakah Ibu bersedia? Ya, selanjutnya validasi keadaan ibu dengan TTP, Baby Sky, Brzezinski dan juga Human Sight, dan juga beritahu ibu terkait tindakan. Sebelum itu izinkan saya untuk tensi terlebih dahulu ya Bu. Apakah ada keluhan hari ini?
tensi terlebih dahulu ya Bu. Tensi Tensi nggak usah ya, kan udah biasa. Kita ke enggak, Babinski dulu. Dicek Babinskinya buat apa? Babinski buat apa yo? Itu yang mau dipijat tuh anak-anaknya kayak ini. Tang-tang ada babynya ya. Kita nggak melihat bayinya, kita sekarang fokus ke ibunya. Ini postpartum kan prosedurnya. Jadi Babinski apa? Ayo. Refleks kaki untuk mengetahui neurologisnya. Jadi kalau misalnya ada kelainan masalah pada otaknya nanti jangan. Udah belum ayo? Oke, yang pertama adalah ambil itu dulu. Hammernya. Oh. Babinski kita pakai yang ini. Ya, jadi kita harus dapat yang agak lancip, bukan jarum, nggak boleh. Yang agak lancip. Yang kemarin kan Anda dapat yang boot kan? Jadi bukan seperti itu. Kalau nggak ada ambil pulpen. Tapi jangan yang ada tintanya ya, nanti penuh garis nanti pasiennya kakinya. Ini untuk mengetahui apakah ada kelainan di otak pada pasien tersebut. Jadi, Ibu saya cek dulu kakinya ya. Sini. Nih, kakinya nih, coba semua lihat di sini. Terawatnya sini. Ini kita pegang kakinya di sini. Kemudian yang ini nih, kita arahkan dari sini nih. Dari bawah ikuti ke samping sampai ke jempol. Ya. Jadi seperti ini. Bawah ini kenapa nggak ada refleksnya nih? Kan itu ini. Nih. Jadi kalau misalnya nih, kalau dia Babinski, coba kalau perhatiin bayi ya. Siapa yang punya adik kecil tetangga yang masih bayi? Cek kakinya di sini. Kalau dia ke atas seperti ini dia positif, itu yang kelainan. Tapi kalau dia ke bawah itu yang negatif. Ya, jadi kalau coba perhatiin bayi, pasti kakinya selalu seperti ini kan? Jarang dia ke bawah ini, karena dia makanya disebut Babinski. Karena pada bayi. Jadi bayi itu pasti positif. Ya, tapi kalau misalnya pada yang sudah dewasa ini, harusnya dia negatif nih. Ini kenapa ke kanan ke kiri kakinya? Gimana Elsa? Ya, jadi dari sini nih, dari bawah sini nih sampai ke atas ke jempol. Ya, ini kelihatan nggak dari sini? Ayo, Elsa bangun dulu. Pak, Brusinski itu kalau dia positif dia biasanya ada infeksi pada saluran otaknya atau apa namanya, meningitis. Jadi ini kita angkat dulu ininya, bantalnya. Ibu bantalnya diangkat dulu ya. Kemudian setelah itu tangannya taruh di sini aja samping. Kemudian kita minta ibunya angkat kepalanya. Coba angkat kepalanya Bu. Jadi kayak mau sit up. Kalau ini naik ke atas nih positif. Jadi bukan kayak sit up harus bangun kakinya, enggak. Ini kan nggak sit up dia. Dia hanya coba angkat kepalanya ini nih. Jangan dinaikin. Nih ya. Jadi kita minta seperti mau sit up. Jadi kepala sama ininya bahunya naik. Tapi tidak sampai duduk. Cukup seperti ini aja, setengah sit up. Coba. Kalau ini ketarik nih, tiba-tiba dia narik seperti ini, artinya dia positif. Ya, jadi ini terkait dengan neurologis. Jangan sampai kita pijat tiba-tiba pasiennya kejang. Ya, jelas ya? Coba, Dina. Ya, apa aja? Pertama menutup tangan, ya tadi ya. Menutup pintu, jendela, dan sampingan untuk menjaga privasi pasien. Selanjutnya mengatur posisi klien duduk di kursi dengan kepala menunduk di pinggir tempat tidur beralaskan bantal. Oh, ini nanti. Ini sekarang Melepaskan pakaian atas, dada, handuk kering diletakkan di punggung dan di pangkuan klien. Ayo. Sekarang bajunya dibuka dulu, Ibu. Jadi handuk yang besar di atas ini
handuk yang kecil di bawah sini. Tapi ibunya buka baju dulu. Ibu, setelah ini kita akan melakukan pijat areola. Dibuka dulu ya Bu baju atasnya, apakah Ibu bersedia? Iya Bu. Buka sendiri, kalau ibunya bisa buka sendiri, buka sendiri ya, jangan dibukain. Ibu bisa buka bajunya dulu, Bu. Bu bisa buka bajunya dulu Bu. Ini buka bajunya dulu. Iya, kayak Pairo. Wow. Tutupin dulu lah, porno. Ya, biarin aja. Namanya juga praktik hidup. Ayo. Oh, boleh sebagus itu. Ini posisinya nanti perawatnya di belakangnya. Jadi nanti kita tidak memegang payudara orang dari depan. Ya, tapi kita dari belakang seperti ini, sehingga seperti ibunya sedang memegang payudaranya sendiri. Jadi kalau kita dari depan, coba dari depan Davina. Bagian bawahnya lagi, ayo satu lagi bagian bawahnya. Jadi yang di bawah ini supaya kalau nanti dia menetes ASI-nya tidak mengotori bagian bawah bajunya. Ini Ibu tambahkan tadi harusnya ada penitinya. Peniti itu coba rata. Kita pasangnya di sini ya. Nah, ini fungsinya adalah buka tutup. Jadi untuk pintu, ya. Oke, jadi tidak akan terbuka. Jadi nggak kalau full, nggak ini. nggak full kebuka ya Bu? Ya, udah. Selanjutnya bersihkan puting susu dengan kasa atau kapas atau kain bersih yang sudah dilembabkan dengan air hangat. Duduk di sebelah. Ini tangannya bersih. Ke sini apa ke sini? Oh, Ya. Tolong satu lagi ambil, bisa nggak ambilin satu waslap lagi? Yang belakang. jangan dipegang gitu. Oke, maaf ya Bu. Aku lagi merekam video show. Jadi kalau misalnya ini kita kanan kiri seperti ini. Oh, jadi langsung Ya, dua-dua. jadi jangan satu-satu sekalian dua. Ya, jadi ini kalau misalnya ada kotor-kotornya, ada asinya segala macam yang kotor, kita bersihin, ya. Ini jadi praktis deh, jangan terlalu cerewet, gak boleh komen sama temennya. Ini temennya lagi nonton. Oke, jadi perawatnya itu nggak boleh ketawa, pasien diem. Oke, lanjut. Udah, taruh lagi, udah dibersihin. Anggapnya ada dua-duanya. yang Udah sama. dua-duanya nanti. Selanjutnya Oh, itu ada. Sini coba. Coba dioper aja satu. Iya Bu, searah jarum jam atau Oh, bebas? nggak. Oh, bebas aja. Bebas? Yuk langsung dua-dua. Bebas. Parah Lala. Parah Lala. Parah Sakia. Coba sekalian. Ya. Izin ya Bu, langsung buka dua-duanya Bu. Ya. Maaf ya Bu. Gue mau nutup tau. Tutup udah bersih. Ya. Lanjut tempel lagi. Kalau basah ini handuknya ini nih. Gini. Ya. Oke. Oke, selanjutnya kompres payudara dengan wastafel hangat selama 1 sampai 2 menit. Ya. Udah Win, kalau mau kenapa Kenapa harus aja kompres Win. hangat? Karena biar Kalau kasih hangat jadi rileks. Payudaranya jadi rileks gitu. Nanti pas direlaksasi lagi. Ini kenapa payudara harus dikasih ini hangat? Nggak es aja gitu. Mungkin biar nanti pas dipijat lebih
Apa ya? Lebih lancar. Ayo, sampai 2 menit dia harus dipasang. Maaf ya Bu, Oh iya. tutupin gini ya. Ya. Ibunya tahan, ibunya tahan. Oh iya tahan ya Bu. Lagi Ya. Untuk apa? Air hangat. Peredaran darahnya lancar, gimana caranya lancar? Karena air hangat itu membuat pembuluh darah, ductus saluran ASI-nya, kelenjarnya itu terbuka. Vasodilatasi. Ya, sama kalau Anda sakit perut, kalau lagi haid dikasihnya adalah apa? Kompres air hangat. Karena tadi itu kontraksi. Dia merilekskan yang namanya pembuluh darah, kemudian salurnya itu karena ini ASI ini ada salurannya kan, dia membuat terbuka. Kalau dia sangat nyeri, nanti kita bisa gantian air hangat, kemudian misalnya hangat di sininya dingin. Setelah itu kita ganti, di sininya hangat, di sininya dingin. Jadi bisa sekalian dua-duanya. Karena kalau misalnya hangatnya aja yang dingin nanti jadi hangat gitu ya. Jadi bisa kanannya hangat, kirinya dingin. Karena kalau ibu postpartum nanti akan ada yang namanya Anda temukan payudaranya bengkak. Apalagi kalau misalnya bayinya lagi di ICU, itu dia susah untuk menyusui, ASI-nya banyak, nggak banyak keluarnya, jadinya tertampung di dalam. Ya, jadi bengkak. Disentuh pun nggak bisa disentuh, saking sakitnya. Ya. Oke, udah 2 menit. Ada lagi? Ada 2 menit kan 3 kan? Nggak usah, biar kalau hangatnya udah nggak ada, ganti lagi. Ya, jadi kalau sudah tidak hangat boleh Anda ambil. Ya. Oke, lanjut. Terus? Selanjutnya licinkan kedua tangan dengan minyak kelapa muda. Ini kita harus kompres putingnya dulu dengan minyak. Ya, jadi sebelum tadi kompres hangat ini, kita kompres puting dengan minyak. Mana tadi? Ada kertasnya? Ada. Nah ini Minyak kelapa murni. nggak ada ini sih. Nggak ada. Jadi tadi sebelum kompres air hangat kita taruh ini dulu. Licin amat ya, licin banget. Putingnya dulu baru yang putingnya dulu. Ini di ini busur puting. Ini ingat soal kita di belakangnya ibu, saya kompres dulu ya putingnya nih. Lihat, ini kita kasih minyak kelapa. Pegang dulu ya bu. Kenapa harus dikompresnya pakai minyak kelapa, nggak pakai alkohol aja atau sabun? Karena akan diisep oleh bayi. Ini lagi nggak diisep, kalau nggak diisep lagi. Boleh nggak baby oil gitu? Tadi ibu dikasihnya minyak kayu putih. Yuk, boleh nggak kasih pakai minyak kayu putih? Nggak boleh. Alasannya apa? Kenapa minyak kelapa? Hmm? Alergi. Ada yang alergi minyak kayu putih nggak? Oke, selain itu bukan karena alergi. Atau minyak tawon atau minyak apa tuh ya? Minyak kuskus gitu ya. Takut masuk ke saluran ini. Jadi di puting ini suka banyak sisa ASI. Itu ada lemaknya. Terus ASI itu banyak protein, banyak lemaknya. Lemak hanya bisa dibersihkan dengan lemak. Jadi nanti kalau Anda ketemu bayi baru lahir penuh dengan vernikasiusa penuh lemak di sini, itu nggak dimandiin pakai sabun, dia pakai minyak kelapa. Ntar Anda bilangin minyak tanah lagi enggak ya? Minyak kelapa. Jadi minyak kelapa itu dia membersihkan kotoran-kotoran yang di sini. Jadi dia melembabkan dan membersihkan. Kenapa nggak pakai alkohol? Alkohol menyebabkan puting ini menjadi kering. Nanti Anda lihat putingnya udah kering terus kasih alkohol, itu bisa merekah dan membuat sangat sakit. Ya, kenapa nggak pakai misalnya sabun aja? Sabun membuat kering. Kecuali kalau lagi mandi nggak apa-apa. Cuma kalau lagi pijat ini jangan pakai sabun. Ya, jadi
lemaknya itu kita bersihkan. Nanti yang cewek-cewek juga nih, liatin payudaranya banyak kotorannya nggak, kasih minyak kelapa ya. Nanti Anda akan ngeliat, karena kalau misalnya Anda yang lagi mau menstruasi suka ada keluaran putih-putihnya, itu normal ya. Jadi pakainya ini. Sama kalau yang punya daki, ayo yang punya daki nggak, daki di sini atau di belakang, anak kecil tuh yang sering pakai minyak itu hilang daki ya. Jangan pernah pakai minyak kayu putih. Minyak kayu putih itu kering, kalau ini basah dan melembabkan. Ini dari tadi pakai nih, semua jadi glowing tangan gini. Nah, ini pakai minyak baby oil boleh nggak? Kita nggak pakai baby oil. Baby oil itu ada aromanya. Kemudian ini nanti kan bisa aja tiba-tiba anaknya mau menyusu, ngebersihinnya nggak pakai sabun. Jadi kalau ada baby oilnya nanti kemakan sama anaknya. Tapi kalau ini minyak kelapa, Anda minum minyak juga nggak apa-apa kan? Sama dia minum ini, nggak masalah ya. Oke, jelas ya. Ini sekitar 2-3 menit kita biarkan sampai nanti ini menjadi lunak. Jadi kotoran-kotoran itu menjadi lunak, nanti tinggal kita bersihkan. Ini sebelum kompres air hangat. Sebelum kompres air hangat ya. Jadi nanti tolong ditambahkan sebelum kompres air hangat, kita kompres pakai ini dulu ya. Coba setelah itu kita bersihkan Yang bersih. sebelah dulu aja. Oke, dibersihin dulu nih. Ini bagian putihnya. Ini yang lipatannya ya. Air hangat dan kelapa. Boleh minyak. Cucu lagi. Satu lagi udah, Bu. Oke, satunya sudah. Kita taruh sini. Yuk. Udah, terus ini. Setelah itu nanti dia kan akan ini, baru kita kasih kompres air hangat sama air dingin ya. Oke, udah lanjut. Selanjut, licinkan kedua tangan dengan minyak kelapa murni. Ini tadi minyak kelapanya ada 2 macam ya. Ada minyak kelapa murni atau virgin oil juga nggak apa-apa. Pokoknya minyak kelapa. Atau minyak goreng juga nggak apa-apa. Boleh, asal bukan minyak goreng bekas ya. Yang penting minyak kelapa. Ya. Kelapa sawit juga nggak apa-apa. Tuangin ke tangannya, saya begini. Tadi karena dingin sama Nah, hangat. Oke, selanjutnya pijat puting susu itu secara perlahan ke atas dan ke bawah. jadi kita awalnya seperti ini posisinya. Setelah ininya tangannya ya. Nih, ini seperti ini. Kita seluruh permukaannya kita kasih minyak dulu, ya. Oke, yuk. Isi pijat ya, Bu. Jadi ini sekalian ibunya diajarkan, Ini ya, Bu. ya. Jadi bisa ibunya langsung mencoba juga. Makanya kita dari belakang biar ibunya seperti yang melakukan. Oh, diputar. Iya, diputar. Putar. Terus apa lagi? Udah? Pijatnya Atas ke bawah. ya, dari belakang, semua tutup dari belakang. Ke atas gini, Bu. Sebelah dulu. Oh, sebelah dulu. Oke, sebelahnya sini. Coba, jadi seperti ini. Jadi tarik, kemudian begini. Kemudian sebelah lagi. Oh, atas bawah. Ini merangsang supaya putihnya keluar. Berapa lama ya? Paling beberapa kali aja. Maaf ya, Bu ya. Oke, kalau mau dua-duanya boleh tadi. Kalau misalnya bisa sekalian silakan dua-duanya. Terus Selanjutnya, pijat areola dengan perlahan ke arah atas, bawah, dan dari kanan ke kiri. Lakukan sebanyak 5-6 kali pada tiap payudara. sama tadi. Oke, tadi ya. Tadi tambah kanan kiri. Tadi kan ada kiri juga. Udah tadi. 1, 2, 3. Jangan terlalu jauh, kita ke daerah puting aja. Oh. Jauh deh. Iya. Kalau mau bisa dua-duanya silahkan dua-duanya. Coba. Ini gak muncul. Nih, ya. Ini Mendelup. Nah, sekarang nanti liatin ya. Ini payudaranya, putingnya ada yang Mendelup. masuk ke dalam. Ya, ada yang datar. Makanya ini gunanya adalah yang tadi di dalam ini bisa keluar.
Jadi kalau misalnya dengan ada rangsangan itu nanti putihnya akan keluar. Tapi ada yang tetap nggak bisa keluar. Itu Ya. gimana? Ya. Jadi minumnya dari sebelah doang. Kalau itu nggak bisa dilupain. Ya sama misalnya punya jari nggak ada jarinya nggak bisa dilupain. Paling nanti kalau mau nyusuin nanti bisa ada yang ditempelin. Jadi seperti puting yang dia seperti stiker nanti ada putingnya. Tutupin. Ada seperti itu ya. Udah. Terus Selanjutnya pijat melingkar mengikuti bundaran payudara, lakukan selama 5 sampai 6 kali pada tiap payudara. Maaf ya Bu, bukan lagi gini lagi ya. Berarti ini di awal apa di yang setelah? tadi yang pertama itu hanya untuk membasah ini kasih minyak semuanya ya. Nah, sekarang ini kita pijatnya supaya seluruh permukaannya yang tadi yang misalnya ada tersumbat, ada hambatan ini dengan adanya pijatan menjadi terbuka. Udah? Selanjutnya pijat bentuk melingkar dan spiral dengan 2 jari, yaitu dengan jari telunjuk dan jari malam Sini ibu kasih ke arah areola, lakukan sebanyak 3 sampai Lihat. 4 kali. jarinya seperti ini, 2. Jadi bukan 1, 2. Jari apa ini? Telunjuk sama tangan kanan di sini, tangan kiri. Payudara ibu postpartum itu gede, jadi kita tarik ke atas. Ya, ini nih di sini nih batasnya ini kita lakukan pemijatan bentuknya spiral. Oh, melingkar-lingkar gitu Ya. Jadi bukan spiral begini, tapi ke arah dari atas turun ke arah puting bentuknya spiral. Ini semua permukaan kita lakukan, ya. Yang di bawah juga Bu. Di bawah juga semuanya kita lakukan. Ini bagus nih, ada keras-kerasnya segala macam supaya Anda tahu ibu postpartum itu nanti akan ada gejala-gejala seperti ini. Ya. Itu normal ya Bu. Sakit sih biasanya, harusnya nggak banyak begitu. Sama ya. Nanti ini juga misalnya saya nggak mau kanan mau kiri, yang ngelakuin seperti itu di sini bisa. Ya. Ini minyaknya kurang. Jadi seluruh permukaan ini payudaranya kita kasih pijatannya adalah dengan spiral. Jadi jangan pernah spiralnya begini, bukan ya, tapi seperti ini. Jadi dari dasarnya itu ke arah puting. Jadi semua ini gunanya adalah supaya ini nih terbuka saluran di sini, yang ke arah puting itu, ya. Nah coba. Lalu Bu, tadi ini kurang minyak ya Bu. Maaf ya, maaf. Oke, coba. Spiral, maaf ya. Susah nggak ini? Maaf, kepalanya Elsa, maaf ya. Nah, coba nunduk. Gitu Bu. Ya, Setiap sisi. ya, semuanya seluruh permukaannya. Bu terus bisa diterapin di rumah ya Bu ya. Biar bisa melimpah. Ujungnya di tengah. Tapi bukannya ada yang emang asinya udah dipijat pun susah keluar ya Bu? Ada yang seperti itu, makanya ini kita mencoba supaya dia bisa lebih banyak hasilnya, ya. Oke. Udah. Sebenarnya lagi Bu. Sebelah lagi ya. Ingat ya, kursinya ini nggak boleh di belakang sini. Kalau di belakang sini Anda nggak bisa meluk pasiennya, kehalang sama kursi. Jadi sandarannya Jadi di sandarannya nggak boleh di belakang ibunya. Kalau ada yang kursi nggak ada sandarannya lebih baik lagi, ya. Kalau di bagian bawah tetap harus diangkat nggak Bu payudaranya? Nggak harus sih kalau misalnya ada susah ininya. Karena kan dia akan keangkat dengan tangannya. Oke, udah. Coba ibunya disuruh lakuin, kasih minyak dulu. Nih tangan gue ya. Jangan. Nggak usah minyaknya, biarin aja. Coba ibu dicoba dulu ya caranya. Montar botolnya berminyak nggak apa nih Bu? Kalau perlu nanti coba nyobain. Biar tangannya halus. Ayo kasih ibu. Agak begini dah. Nah. Oke, udah. Coba. Bisa mijat kan? Diangkat. Terus? Iya. Oke. Setiap sisi. Iya. Ini ibunya tuh. Iya, pintar Bu. Gitu ya Bu. Itu kayaknya di alas doang. Nah, sebelah.
sudah, tolong ditambahkan, di situ nggak ada. Kita lakukan seperti perkusi. Jadi tangannya seperti Anda lagi mengetuk-ngetuk meja. Jadi tangannya ini nih ke seluruh permukaan. Ya, jadi ini supaya yang tadi ada getaran itu membuat dia menjadi yang tadi nyangkut-nyangkut ada penyumbatnya jadi terbuka. Ya. Muter atau turun ke bawah? Muter. Oke, udah. Terus apa lagi? Terus habis itu bersihkan dan keringkan kedua payudara dengan handuk kering. Biasanya karena banyak minyaknya kita kasih ini dulu waslap air hangatnya yang tadi. Ya. Memutar ya? Nanti kalau seperti ini alatnya jangan jauh ya, jadi Anda tinggal pegang seperti ini, nggak ada yang berjalan lagi karena sudah di sebelahnya. Oke, udah. Terus lagi Sini langsung rolling. kita mau pijat oksitosin, ya, oksigen punggung. Jadi karena punggungnya yang mau dipijat, ini kita pindahkan ke belakang. Ya. Nih. Jadi handuknya kita putar. Posisinya ini adalah dia ibunya harusnya di awal pun tetap menghadapnya ke tempat tidur. Cuma ini supaya Anda bisa melihat. Ya. Jadi posisi ibunya adalah sebenarnya dia di samping tempat tidur dan menghadap tempat tidur. Jadi nggak bolak-balik. Cuma karena ini latihan, jadi ibu mengarahkannya ke sana. Ya. Posisi ibunya adalah coba sini dulu. Coba. Sini. Ya, harusnya tadi posisi ibunya seperti ini, ya. Cuma supaya Anda bisa ngeliat aja. Ini ibunya memeluk bantal, kemudian dia tidur seperti ini, ya. Ya. Yang posisi yang nyaman ya, dipeluk kemudian ya. Peliki ya? Gerak ya. Coba di situ. Di bawah. Udah sana. Udah? Ayo coba. Jalan. Posisi ibunya seperti ini. Ininya ada di sana. Jadi Anda yang enak tidur. Oke, ya. Tugas berikutnya adalah kita semuanya sekarang berpasangan. Depan belakang, depan lutut saat Anda melaksanakan pijat oksitosin ini pakai minyak juga. Tetap. Yang melakukan evaluasi pengeluaran ASI pada puting susu dengan gerakan menggunting pakai jari telunjuk dan jari tengah. Dia coba sendiri. Bagus. Nah, sekarang posisi ibunya seperti ini. Kita mau ngeliat asinya keluar atau enggak. Ya. Cuma nggak ada. Jadi ingat posisi ibunya harus yang ada sini ya. Ini supaya enak kelihatan aja. Kita ambil gelas ASI-nya. Oke. Ini kita putar lagi. Iya, cuma mau putar sedikit supaya bisa. Ini kita mau lihat apakah mana tadi? Ini kita akan tampung di sini. Ibu dipegang dulu ya. Ini nanti kita akan seperti ini. Tapi ini bisa kita lakukan dengan tangan bentuknya seperti C. Jadi dari atas ini
kita dorong ke bawah sampai ke puting, apakah asinya keluar atau tidak. Ya, jadi kan tadi putingnya kita sudah pijat areolanya, jadi ini biasanya sudah akan keluar. Nanti setelah itu kita udah akan gampang untuk melihat apakah asinya keluar atau tidak. Ya, jelas. Kanan kiri kita cobain. Belum keluar nggak apa-apa, jangan dipaksa. Besok di massage ya. Nanti besok kita bisa massage lagi. Ya, sekali sehari atau 2 kali sehari silakan aja. Yang di belakang tadi pijat oksitosin harus ada anggota keluarga yang lain yang harus diajarkan, karena pasien tidak bisa melakukan sendiri. Kalau tadi di depan masih bisa, makanya tadi Anda posisinya di belakang sini nih, karena seperti ibunya sendiri yang ngelakuin. Tapi kalau pijat oksitosin itu tidak bisa. Ya, oke. Apa lagi? Udah. Terminasi, Anda bersihkan semuanya, rapikan alatnya. Nah sekarang ini adalah misalnya udah pakai baju ya, ibunya mau menyusui bayinya. Ini kita ambil dulu. Mau kiri kanan nyusuinnya? Kanan. Ada putingnya kanan, kiri susah. Tapi kalau putingnya kiri tidak ada atau turun ke bawah, Anda bukan berarti jangan nggak disusuin. Nanti ini jadi keras. Tetap disusukan. Ya, walaupun nanti anaknya belum segala macam, biarin aja. Karena ini harus tetap keluar ASI ini. Jadi jangan hanya cuma sebelah kanan saja, tapi sebelah kiri walaupun kondisinya memang agak datar, tetap disusukan. Ya. Nah, gimana caranya? Sebelum disusui, kita harus ini dulu, keluarkan dulu ASINya. Nih. Kemudian setelah itu kita olesin. Kenapa diolesin? ASINya sendiri. Jadi ini kan keluar nih, misalnya nih, keluar setetes 2 tetes. Ini kita olesin ke sini. Rangsang kasih ke bayinya. Terus apa lagi? Mingkem apa? Jangan biarin. Apa lagi? Untuk apa lagi ayo? Bayinya udah kenal sih. Apa? Yang namanya ASI itu ada antibodinya. Ada antibodi di sini. Jadi ini seperti desinfektan. Makanya kita keluarin, kita bersihkan di sini. Yang kedua ini melunakkan. Yang namanya payudara itu, puting itu bisa lecet. Kemudian diisap. Anda kebayang lecet kemudian diisap, belum lagi kalau digigit nanti. Nah, ini dengan ASI ini yang tadi kita oleskan itu dia melunakkan yang tadi kering-kering yang kerak itu jadi lunak. Ya. Kemudian pada saat nanti misalnya kita sudah oleskan nih, coba dipegang. Ini kita harus membuat bayinya mangat yang segede-gedenya. Jadi jangan cuma seperti itu, nggak boleh. Jadi cuma kayak dicium doang, nggak boleh. Itu yang suka bikin ibunya lecet. Tapi dia harus membuka mulut sebanyak mungkin, sebesar mungkin, sebanyak mungkin areola ini yang masuk. Ya, jadi bukan putingnya doang yang seperti apa ya? Ya, seperti dicup-cup doang seperti itu kan, nggak boleh. Itu yang membuat puting ibu itu akan sering lecet karena ketarik kan. Jadi gimana caranya? Ini kita harus tekan bahu, bukan bahu, dagunya bagian jempol. Biar mangap, dia pasti mangap. Ya kan, Anda gini. Kalau Anda gini pasti kebuka mulutnya, ya kan? Buka mulutnya selebar mungkin, setelah itu kita masukkan sebanyak mungkin. Ya, jangan sampai sesak. Ini kita tekan. Jadi kalau dia masih cuma ujungnya yang dia ambil, ini tekan supaya dia baru setelah itu kita dorong kepalanya supaya masuk. Pas, jadi nanti masuknya itu dia akan nempel banyak areola itu yang banyak. Kalau banyak areola yang masuk itu dia akan perlekatannya bagus, ASI yang keluar itu akan lebih bagus. Dibanding kalau cuma putingnya ujungnya doang yang terkena ini, itu susah nanti keluar ASINya. Ya, sama dengan yang nanti sebelah kiri. Ini juga. Ya. Oh, makanya yang mendulut juga masih bisa disedot. Tetap bisa, ya. Tapi bisa Bu rata nggak malah ke dalam. Nah, itu agak susah juga. Biasanya nanti akan ada seperti patch yang kayak ditempel. Oh iya, betul kayak ini. Nanti di sini ada ujungnya. Jadi dia menghisap dari situ. Ya. Oke. Kemudian kalau misalnya, nah posisi menyusui ini kemarin kayaknya Ibu udah kasih ke Sipen ya. Ayo Sipen.
Udah kasih ke temennya belum? Gambar posisi menyusui. Ayo. Ayo, simpen. Di grup simpen ibu lupa kasih. Coba cek dulu. Dikasih nggak sama temennya? Are? Sudah, ayo. Kok temennya pada bengong? Kita ada. Ibu kirimkan gambar posisi menyusui. Jadi tangannya di sini. Ini nih, peluknya di sini. Oh, di tengah-tengah Ya, siku, di sini nih. Nanti ada cross cradle. Ini di sini. Tangannya di sini. Ya. Jadi kalau cradle ini di sini nih. Ini enakan kayak gitu ya. Ya. Tapi kalau cross tangan ini yang membuat dia di sini. Ya, jadi dia. Kemudian nanti ada posisi memegang bola. Ini nggak boleh dengan posisi begini. Dia harus lihat seperti itu. Posisi memegang bola dia begini. Oh, jadi kitanya yang bikinin bayi Ya. gitu. Jadi posisinya di sini pegang. Ya. Ini biasanya kita pakai kalau bayinya kembar. Kanan kiri. Nah, ini satu. Jadi nanti dia sebelah lagi di sebelah sini nih. Kalau masih bayi itu 2-3 bulan masih enak nggak gerak. Tapi kalau sudah 3 bulan itu agak susah karena bayinya sudah besar dan udah gerak. Ya. Nanti ada posisi misalnya yang ada di tempat tidur itu juga bisa side lying. Jadi bisa sambil tiduran ibunya memberikan. Oh, yang mirip ini ya, Bu. Oke. Kemudian nanti bayi ibunya misalnya mau bekerja. Ini ada tempat untuk nanti kita masukkan asinya ke dalam freezer, dalam kulkas. Jadi misalnya ibunya udah mau kerja nih bulan depan, jadi udah nabung-nabung. Nah, taruh situ dulu baik. Ini juga. Jadi kalau seperti ini kita harus bersihkan dulu, lap dulu dengan waslap hangat. Kemudian setelah itu ibunya harus cuci tangan dulu ya. Ini waslap hangat, kemudian tinggal ibunya menampung, kemudian ibunya sendiri yang harus memeras seperti tadi ibu ajarin. Huruf C, kemudian dari atas sampai ke bawah diperas. Gitu ya. Coba. Nanti ini habis. Kosong. Inilah kalau sudah habis ke sebelah kiri. Ya, terusnya pakai kanan. Ya, pakai ke tangan kiri aja. Gini. Ya. Kalau misalnya ternyata semuanya sudah habis dua-duanya boleh diginiin. Ini untuk merangsang untuk keluar lagi. Ya. Yang sederhana yang ada alatnya. Ini kan nggak pakai. Udah misalnya sudah ada, baru setelah itu kita pindahkan ke sini nih, ke plastiknya. Ini seperti ziplock ya yang ada ininya. Di sini nanti harus kita taruh tanggal dan jamnya. Misalnya hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 10 Oktober jam 17.00. Ini kita catat di sini. Kapan dijual? Setelah itu kita kalau mau nanti misalnya paling sore dikasih atau ntar malam, boleh di bawah kulkasnya yang bagian pendingin aja. Tapi misalnya ini saya mau pakainya nanti bulan depan, taruh di atas freezer. Bertahan berapa lama, Bu? Biasanya sampai 6 bulan tetap bisa bertahan. Malah ada yang sampai setahun kalau misalnya kulkasnya nggak dibuka tutup itu bisa setahun. Ya. Gimana nanti misalnya Bu udah beku diapain Bu? Kalau misalnya mau dipakai lagi, bukan dipanaskan, tapi misalnya ditaruh di udara biasa aja. Ya. Jadi nggak bisa langsung diminum. Kalau di itu bisa nggak, Bu, yang Ya. kita pakai teknik ada mangkok air hangat dia ditaruh di atas? Boleh, tapi tidak boleh panas. Hanya air hangat saja. Karena kalau dia panas, ini rusak ini proteinnya semuanya. Karena dia tinggi protein, tinggi apa? Banyak semua sih, lemaknya nggak terlalu banyak kalau untuk ASI. Makanya kalau Anda lihat anak ASI itu nggak terlalu gemuk. Dia itu cuma montok-montok karena tadi lemaknya sedikit. Glukosanya nggak banyak. Tapi kalau lihat anak yang pakainya adalah pasti susu, itu glukosanya yang banyak. Makanya coba lihat bandingin. Kalau glukosa banyak, gula banyak, otomatis bayinya akan cepat gemuk. Sama kalau misalnya anaknya dikasih pisang, cepat kenyang ya kan? Itu glukosanya banyak. Terus bentuknya padat. Tapi kalau ASI itu dia akan tidak akan gemuk. Dia hanya paling montok-montok.
Karena tadi kadar dari ini ASI ini protein tinggi. Tapi kalau susu formula itu dia adalah banyak glukosanya. Sehingga anak yang bukan ASI itu biasanya akan lebih montok, lebih gemuk, lebih cepat gemuk ya pasti. Ya. Oke, ini tinggal kita taruh di kulkas. Kalau mau dipakai nanti beberapa jam lagi taruh bagian bawah. Tapi kalau nanti misalnya masih lama, itu bisa kita taruh di atas saja. Kalau untuk yang di bagian bawah itu paling 3 hari maksimal bisa bertahan. Jadi kalau Anda tahu ini nggak bakal bisa diminum dalam 3 hari, taruh di atas aja. Nanti setelah itu mau dipakai, misalnya minggu depan, boleh tinggal diturunkan. Ya, jelas sampai di sini? Ini tadi Ibu ajarin pompa manual, tapi kalau misalnya nanti ada pompa pakai pakai yang elektrik, yang pakai listrik juga bisa. Jadi Ibunya sambil jalan-jalan ada di pompanya itu bisa juga, atau harus yang duduk pakai listriknya itu ada yang kalau pakai baterai sih masih gampang, bisa sambil jalan-jalan, tinggal dipasang aja di payudaranya. Tapi kalau misalnya harus ada yang dia dengan listrik, dia harus duduk dulu. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Tergantung sih, kalau nangis dua-duanya atau satu-satu silahkan aja, bisa gantian. Makanya tadi Bu ajarin posisi apa yang bisa football, seperti memegang bola, boleh sekali. Karena anak-anak biasanya kalau nangis satu nangis dua-duanya, ya kan? Boleh kalau misalnya Bu lagi capek bisa satu aja, satu mau dua-duanya boleh ya. Oke, ada lagi ya? Kalau misalnya bayi itu kan mengisap payudara ibunya untuk merangsang oksitosin. Nah kalau misalnya pakai pumping yang alat itu juga merangsang oksitosin juga. Pumping memang juga menghisap, tapi tidak sekuat kalau bayi. Ya, jadi makanya selalu ibunya itu disarankan kalau ASINya sedikit, tetap bayinya disusui. Karena kalau bayi itu menyusunya tuh kuat. Kalau pumping kan dia cuma pumping biasa, tapi kalau yang namanya bayi, dia apalagi lapar, semua itu bisa disedotnya kencang. Jadi kalau misalnya nanti Anda ketemu ibu yang bilang saya sedikit ASINya, tetap minta sama bayi, ya. Karena bagaimanapun bayi itu lebih kuat menyedotnya dibanding yang pumping. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau bengkak banget itu kita tidak boleh maksa. Ya. Jadi kalau perlu kita kompres dulu. Dan itu kita ngurutnya nggak boleh kenceng ya, dulu itu sampai harus ditekan, ibunya sampai kesakitan, nggak boleh lagi karena akan semakin rusak. Kalau ada masanya gitu tuh Ada masanya. Tetap dipijit aja tapi tidak boleh keras. Ya pelan-pelan aja. Ya. Jadi itu untuk kalau misalnya ada sumbatan dia menjadi lebih terbuka. Makanya tadi ada kompres hangat sama kompres dingin. Jadi kalau yang kesakitan nanti bisa sakitnya berkurang, karena kalau misalnya ada kesakitan kasih es kan. Nah itu membuat sarafnya menjadi lebih tidak sensitif karena kena es dia. Itu ya. Oke, ada lagi? Udah? Kalau sudah mungkin sekian saja. Mau praktek lagi atau mau pulang? Pulang. Nanti Anda mandiri aja ya, karena ini sudah mau jam 4:30. Boleh, silakan mau nyoba di mana saja. Tapi yang penting adalah Ibu minta Anda tahu tekniknya. Kalau yang perempuan atau yang laki-laki boleh coba pada diri sendiri. Ya kan Anda bisa. Nggak akan keluar ASINya kok. Ya, oke ya. Kalau gitu sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.